Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Metaforce. Oke, terima kasih guys. Sudah 1 mingguan saya tidak membuat video baru ya, karena sibuk nyerok, sibuk nyerok limpahan. Terus terang aja ya, luar biasa sekali. Oke, jadi di Metaforce pada pembahasan kali ini saya akan lebih untuk mengangkat zona-zona pasifnya gitu ya. Karena memang pada umumnya di proyek-proyek Mr. Lado di Forsage kemarin, oke lah, semua orang udah tahu. Kita rekrutmen, kita dapat profit, itu sih sesuatu hal yang biasa gitu kan. Anda ya mendapatkan profit ratusan juta rupiah, tapi hasil dari ya rekrut itu sesuatu hal yang biasa saja gitu kan. Di bisnis jaringan ya emang begitu, top leadernya pasti paling cuan gitu kan. Itu sesuatu hal yang sangat ya istilahnya ya biasa, emang begitu hukumnya gitu kan. Paling banyak member ya paling banyak cuannya, intinya sih begitu kan. Itu kalau di bisnis jaringan. Tapi khusus di proyek-proyeknya Mr. Lado sebetulnya ya ada beberapa pasif atau zona-zona pasif sebetulnya yang bisa kita ya kendalikan, yang bisa kita pilih atau kita ya istilahnya memanfaatkan situasinya gitu ya. Karena kan ada spillover gitu kan. Jadi si spillovernya ini bagaimana caranya si spillover ini masuk ke akun kita. Nah, itu poinnya di situ. Karena di 6 titik klasik ada 2 titik untuk orang-orang pasif. Nah, sebetulnya begitu ya. Memang kalau secara tim, kita ya main secara tim, limpahan itu betul tidak menentu. Limpahan itu tidak terkonsep dan tidak rapih kalau kita mau mencari limpahan by tim, kalau lewat tim gitu ya. Karena untuk mendapatkan limpahan itu sebetulnya tidak memerlukan tim, tidak memerlukan member. Terus terang aja, Anda tidak memerlukan tim, Anda tidak memerlukan member untuk mendapatkan limpahan. Nah, ini sebetulnya konsep seperti ini bisa dikatakan ini adalah ya pembaruan pemahaman dari saya. Karena selama ini saya di proyek Lado sama leader-leader senior lah ceritanya dicocoki berita yang salah gitu kan. Ya seperti limpahan itu tidak berkonsep, limpahan itu datangnya random, limpahan itu datangnya tidak sistematis, limpahan itu datangnya kapan-kapan, bahkan tidak ada sama sekali gitu kan. Nah, itu informasi yang saya dapatkan dari leader-leader ya terdahulu lah, yang ngaku the big leader gitu kan. Tapi mereka juga bingung. Mereka asik closing aja, tapi mereka juga bingung. Hasil closingan si 2 titiknya itu dia limpahkan ke siapa gitu ya. Karena sebetulnya masalah limpahan ini kalau dibiarkan begitu saja, tidak kita kontrol dan kita manage secara tim, itu cuma 2 kemungkinan yang akan terjadi. Limpahan hanya dinikmati oleh top leadernya sendiri gitu ya. Dia paham sistem, dia bikin ID-ID pasif di sekitar dia gitu kan. Nah, itu bisa nampung limpahan dari bawah dari timnya. Nah, itu istilahnya ya leader tahu sistem tapi tidak dibuat untuk kemasalahan tim. Dia keruk sendiri gitu kan, limpahan di bawahnya begitu ya. Terus yang kedua, limpahan yang luber, dibiarin luber aja ke luar negeri. Nah, ini kasus ini ya istilahnya di Forsage BUSD ya begitu kenyataannya gitu. Miliaran uang rakyat Indonesia ya mengalir deras ke luar negeri, ke ID-ID pasif orang-orang India yang sudah mereka sengaja pasang di area sensitif itu gitu kan. Nah, sebetulnya apalagi kita ya decentralized system, terus juga ya proyeknya Mr. Lado ini kan terbuka.
ada mode view, jadi semua saja bisa lihat, semua saja bisa pelajari. Intinya sih, nah sebetulnya kalau di Mr. Dollar Team, di tim saya, ya kalau khusus tim saya sih, saya emang terus terang aja, saya memanfaatkan zona-zona pasifnya itu yang saya terapkan, saya pemakaian pribadi saya dan untuk tim gitu ya, karena saya memang tidak termotivasi lagi untuk ya banyak member, menjadi top recruitment seperti saya di proses BUSD dan proses Tron gitu kan. Nah, jadi ya sekarang saya istilahnya ada metode lain yang tanpa harus cari member banyak, tanpa harus bentuk tim gede, tapi penghasilannya bisa mengalahkan leader-leader yang banyak ribuan membernya gitu ya. Kalau konsepnya seperti itu, jadi yang berhasilnya yang cuma banyak member, keberhasilan ke bawahnya itu sangat begitu kecil gitu ya. Dan bakalan berpikir nanti ini, yalah kamu sukses banyak membernya gitu kan. Padahal di proyeknya Mr. Lado ini istilahnya tidak 100% multi level. Kalau multi level marketing, ya seorang leadernya bakal cuan besar apabila dia mempunyai member banyak. Tapi Mr. Lado menyediakan zona-zona pasif yang dimana gitu kan, zona-zona itu kita tanpa rekrut member, kita tanpa ya istilahnya bangun tim, tapi kita bisa berpenghasilan besar. Nah itu poinnya, dan saya buktikan sendiri gitu ya. Dan istilahnya bagaimana caranya? Jadi Forsage itu bisa 2 kali 24 jam Anda buka. Lihat aja forsage.io. Anda pelajari sendiri. Bagaimana belajarnya? Ya lihatlah ID pasifnya itu. Kan banyak tuh di forsage.io. ID pasif, 0 referral, 0 tim, tapi dapat ribuan member. Bagaimana caranya? Nah itu sebetulnya sih bisa Anda pelajari. Ya. Semua orang bisa pelajari lah intinya ya. Jadi konsep limpahan ini saya tegaskan sekali lagi kepada Anda semua, konsep limpahan ini, apalagi limpahan global, itu bukanlah sesuatu hal yang baru, tapi emang kenyataannya cara mengaplikasikan dan salah dalam menyampaikan kepada para membernya. Di situ yang saya perbaiki selama ini gitu ya. Jadi kalau ditanya limpahan, limpahan itu gak tentu, limpahan itu gak pasti. Sementara uang member yang sudah masuk ke Anda itu pasti, tapi Anda tidak kasih kepastian. Anda sarankan ya cari member, ya emang bisnis network mah cari orang, cari member. Ada celah-celah untuk pasif yang disediakan di sistem, yang disediakan di matriks. Jadi Anda harus pahaminya di situ. Intinya sih poinnya di situ ya gitu ya. Pahami sistemnya. Apakah pertanyaannya saya bisa bermain solo proyek Mr. Lado? Jawabannya bisa. Kalau Anda bertemu dengan pembimbing yang tepat. Kalau pembimbingnya salah ya nggak bisa. Tapi kalau pembimbingnya yang tepat, mentornya yang tepat, ya akan menjadi tepat guna juga. Gitu ya. Jadi limpahan di sini ini emang betul-betul program nyata yang tersemat di klasik, yang tersemat di Metaforce. Bukan untuk mengiming-imingi member, gitu kan? Di sini tidak ada iming-iming. Kita bisa pelajarinya, yaitu diajari bagaimana cara bermain solo. Bukan menjanjikan limpahan Anda buka level di saya terus Anda tidak ngapa-ngapain. Tidak begitu. Ada metode khusus istilahnya, gitu kan? Yang saya ajarkan, dan ini semua orang welcome. Saya ini gak lihat Anda dari tim mana segala macem. Kalau saya mah masalah tim gak fanatik gitu ya. Terus terang aja, mau Anda mau tim A kayak mau tim B kayak bodoh amat, up to you. Karena saya istilahnya berpandangnya apa? Berpandangnya ini bisnis global, ini bisnis dunia, gitu kan? Buat apa kita menjalankan bisnis global, tapi daya pikir kita masih lokal, bahkan masih kampungan daya pikir kita. Nah itu tidak matching dengan saya gitu ya kalau seperti itu. Jadi bagi Anda yang mau benar-benar istilahnya memanfaatkan intinya ya zona-zona pasif
yang ada di Metaverse, area-area pasifnya tanpa rekrut member, tanpa ya istilahnya membuat tim banyak, tapi Anda bisa berhasil, yaitu ya nomor WhatsApp ada di deskripsi video, Telegramnya juga ada, terus grup WA-nya juga ada, tinggal klik saja di deskripsi video gitu ya. Oke, terima kasih. Saya Bung Yus, Assalamualaikum.